Kasus pertama COVID-19 ditemukan pada awal Desember 2019 lalu. Saat itu di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, muncul penyakit misterius yang menunjukkan gejala seperti radang paru-paru. Hal ini menyebabkan pejabat kesehatan Cina menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa penyebabnya sebuah virus corona jenis baru COVID-19. Virus tersebut menyebar dengan cepat hingga tak lama kemudian Taiwan mengkonfirmasi pasien pertama di luar Cina. Tak lama kemudian Jepang juga melaporkan kasus perdana berikutnya. Indonesia sendiri mengkonfirmasi temuan kasus tersebut pada 2 Maret 2020. Hingga saat ini sudah 214 negara terinfeksi virus tersebut. Tercatat hingga akhir April 2020, sudah 3,2 juta orang di dunia terinfeksi virus tersebut. Pandemi yang menggegerkan dunia ini diprediksi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Lalu, apa dampak yang akan dirasakan oleh Indonesia terkait pandemi ini? Simak ulasannya dalam video berikut. Menghadapi COVID-19 yang merebak di Indonesia, pemerintah beserta jajarannya mengambil langkah serius untuk memerangi penyebarannya di Indonesia. Mulai dari diberlakukannya physical distancing, himbauan menggunakan masker, hingga yang terbaru diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa wilayah. Pada awal Mei 2020, kasus infeksi COVID-19 di Indonesia dikonfirmasi sebanyak 10.551 kasus positif. Dengan total pasien sembuh 1.591 orang, sedangkan total pasien meninggal dunia 800 orang. Dampak yang ditimbulkan pun sangat masif. Tidak hanya korban jiwa, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut terkena imbasnya. Menteri Ekonomi Sri Mulyani memaparkan skenario terburuk ekonomi Indonesia akibat corona. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa alami kontraksi hingga 0,4% di akhir tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi kisaran 2,5%. Bahkan Menteri Keuangan mengungkapkan dampak ekonomi yang berasal dari virus ini sangat kompleks karena kita tidak ada yang tahu kapan bencana ini selesai. Salah satu sektor yang tertekan akibat pandemi corona adalah bidang pariwisata. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat jumlah wisatawan, terutama mancanegara, turun 30%. Selain itu, indeks saham Bursa Efek Indonesia melemah 33%. Dan nilai tukar rupiah ke dolar Amerika pun kini anjlok ke level Rp15.065. Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara, penyebaran COVID-19 di tanah air akan mengalami puncaknya pada Juli 2020. Dengan situasi seperti ini, dibutuhkan keputusan yang tepat dan penanganan yang paripurna guna mencegah ledakan krisis. Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Denny Setiawan menjelaskan bahwa COVID-19 ini berdampak negatif terhadap perekonomian karena mengganggu mobilitas barang dan jasa. Ekonomi itu dia bisa tumbuh karena ada mobilitas barang dan jasa. Yang jadi permasalahan adalah pergerakan barang dan jasa, atau dalam istilah ekonomi itu mobilitas barang dan jasa itu sekarang terhambat karena adanya pandemi ini. Pandemi ini membuat seluruh negara mempunyai kebijakan untuk membatasi pergerakan barang dan jasa. Ketakutan kita terhadap kemunduran ekonomi itu akan sangat besar karena kejatuhan ekonomi, resesi ekonomi membuat keadaan menjadi lebih parah. Kemiskinan akan meningkat, pengangguran akan meningkat. Jika kemiskinan dan pengangguran meningkat, maka keadaan sosial kemasyarakatan kita juga akan tidak stabil. Ya, itu perlu diingat. Negara dalam keadaan banyak pengangguran dan kemiskinan, maka lampu merah dalam tanda petik, ya. Dan itu harus kita jaga. Bukankah tujuan sebuah negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat? Nah, tujuan itu sekarang yang sedang terhambat.
maka ikutilah anjuran dari para medis, pemerintah, ahli-ahli virus misalnya tentang bagaimana untuk mencegah virus ini terjadi. Stay at home, di rumah saja, kecuali hal-hal yang sangat penting ya untuk kebutuhan hidup pokok kita, selalu cuci tangan dan pakai masker, jaga jarak kita dan jangan sampai berkerumun. Jika tidak kita melakukan itu, maka dia akan sangat panjang durasinya. Jangka waktu perkembangan virus ini di sebuah negara akan sangat panjang. Jadi lebih baik kita dalam tanda petik mengorbankan 2-3 bulan untuk pencegahan, tapi kita masih punya waktu 8 bulan ke depan, 7 bulan ke depan untuk pemulihan ekonomi.